Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri kelima dari akuntansi perusahaan jasa, di mana pada video seri kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Ini adalah peta konsep pada video seri kelima ini. Ada gambar siklus akuntansi. Dimulai dari transaksi keuangan, kemudian dibuatkan bukti transaksi. Dari bukti ini kemudian kita lakukan analisa transaksi. Pada video-video seri sebelumnya, kita pernah belajar bagaimana cara menganalisa transaksi ini. Kemudian dari analisa transaksi ini, bisa kita catat dalam persamaan dasar akuntansi yang pernah kita pelajari pada video seri keempat. Bisa pula nanti hasil analisa transaksi ini dicatat dalam jurnal. Nah, pada video seri kelima ini, kita akan belajar menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Itulah peta konsep yang ada pada video ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari macam-macam laporan keuangan itu sendiri. Dalam video ini kita akan belajar 3 macam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yang merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban, serta hasilnya yang berupa laba atau rugi. Jadi di sini komponen dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban, di mana nanti hasilnya berupa laba atau rugi. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yaitu laporan informasi tentang perubahan modal pemilik, di mana komponennya adalah modal awal pemilik, laba atau rugi, serta price pemilik. Nah, laporan yang ketiga adalah laporan neraca, di mana neraca ini adalah daftar yang mencakup, nah ini komponen dari neraca ini, aktiva atau harta, dan pasiva, yaitu utang plus modal. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa ketiga macam laporan keuangan ini saling berkaitan dan berurutan, di mana dalam penyusunannya kita harus mendahulukan dulu penyusunan laporan laba rugi, baru penyusunan laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan neraca. Mengapa demikian? Karena nanti hasil dari penyusunan laporan laba rugi yang berupa laba atau rugi di sini akan menjadi komponen atau bagian dari laporan perubahan modal. Nah, kita lihat di sini ada laba atau rugi yang merupakan hasil dari penyusunan laporan laba rugi. Nah, kemudian hasil dari penyusunan laporan perubahan modal ini yang namanya nanti disebut sebagai modal akhir pemilik akan menjadi bagian atau komponen dari laporan neraca. Jadi sehingga sekali lagi dalam penyusunannya itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana bentuk masing-masing laporan tersebut. Yang pertama ini adalah laporan laba rugi. Nama perusahaan, judul laporan, kemudian periodenya. Apa komponen dari laporan laba rugi? Pertama adalah pendapatan dan beban. Nah, pendapatan di sini saya tuliskan angka 1, ini diisi dengan jenis pendapatannya. Nilai nominalnya atau angkanya kita taruh di sini. Kemudian beban, misalnya di sini ada 3 jenis beban. Beban ini angkanya kita taruh di sini dan kita jumlahkan, namanya total beban. Total beban ini kemudian kita taruh sebelah sini. Nah, pendapatan dikurangi dengan total beban di sini disebut laba atau rugi. Coret yang tidak perlu,
Artinya nanti kalau pendapatan itu lebih besar dari beban, hasilnya adalah laba. Ruginya kita buang. Sebaliknya kalau pendapatan lebih kecil dari beban, hasilnya nanti rugi. Tulisan labanya kita buang. Paham? Ini adalah bentuk laporan dari laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nama perusahaan, judul laporannya, dan periodenya. Nah, bentuk yang seperti ini adalah kasus untuk perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, kita lihat di sini. Modal awal, komponennya adalah modal awal, kemudian laba, kita taruh di sini. Dari mana angka laba ini? Kita mendapatkannya dari laporan sebelumnya atau laporan laba rugi. Kemudian price. Laba ini dikurangi dengan price. Mengapa laba ini dikurangi dengan price? Karena antara laba dan price memiliki sifat yang berlainan. Laba itu sifatnya menambah modal awal, price memiliki sifat mengurangi modal awal. Jadi kita selisihkan di sini. Hasilnya namanya penambahan atau pengurangan. Artinya hasil di sini nanti bisa plus, bisa min. Kalau labanya lebih besar dari price, nanti hasilnya plus. Judulnya di sini adalah penambahan modal. Maka kalimat pengurangannya kita hilangkan. Sebaliknya nanti kalau laba itu lebih kecil dari price, nah ini kasus yang jarang terjadi, maka nanti judul di sini bukan penambahan modal tapi pengurangan modal. Nah, kalau penambahan nanti di sini simbolnya plus, kalau pengurangan simbolnya min. Modal awal ini nanti ditambah dari selisih laba dikurangi price, hasilnya modal akhir. Atau bisa pula nanti kalau price-nya lebih besar, berarti modal awal ini dikurangi dengan selisih dari laba min price. Hasilnya disebut sebagai modal akhir. Sekali lagi ini adalah kasus untuk perusahaan yang mendapatkan laba. Sehingga di sini judulnya adalah, komponen judul di sini adalah laba. Ya, oke, sekali lagi kita akan belajar nanti selanjutnya bagaimana ketika perusahaan itu menderita kerugian. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan modal ketika perusahaan menderita kerugian. Nama perusahaan, judul laporannya, periodenya. Komponennya adalah modal awal, kemudian di sini rugi, karena ini adalah kasus untuk perusahaan yang menderita kerugian. Rugi di sini. Kemudian komponen berikutnya adalah price. Nah, rugi dan price ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena rugi dan price ini memiliki sifat yang sama, sama-sama mengurangi modal awal. Sehingga judul di sini adalah pengurangan modal. Nah, modal awal dikurangi dengan ini, hasilnya adalah modal akhir. Demikian contoh dari laporan perubahan modal untuk kasus perusahaan yang menderita kerugian. Laporan selanjutnya adalah laporan neraca. Nama perusahaan, judul laporan, kemudian periodenya. Apa komponen neraca? Pertama adalah aktiva. Aktiva, kemudian sisi sebelahnya adalah pasiva. Nah, yang termasuk dalam bagian aktiva, di sini ada aktiva lancar. Ini misalnya ada dua aktiva lancar. Ini judul diisi dengan nama akunnya. Kemudian ini nilai nominalnya. Kita jumlahkan menjadi total aktiva lancar. Kita taruh angkanya, kemudian pindahkan sebelah sini. Kemudian yang termasuk aktiva juga adalah aktiva tetap. Nah, aktiva tetap di sini dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, jika tidak ada akumulasinya ya kita kosongkan. Jika ada akumulasinya maka aktiva tetap ini angkanya kita kurangi terlebih dahulu dengan akumulasi penyusutannya. Kemudian hasilnya kita taruh di sini. Nah, ini misalnya ada dua jenis aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini kita jumlahkan menjadi total aktiva tetap. Aktiva lancar kita jumlahkan dengan aktiva tetap, namanya total aktiva. Kemudian komponen dari neraca yang berikutnya adalah pasiva. Di mana pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, utang ini misalnya ada dua jenis utang, ya kita taruh di sini, ini judul akunnya, nama utangnya, kemudian nilai nominalnya kita taruh sebelah sini. Kita jumlahkan namanya total utang.
Kemudian modal. Nah, modal di sini adalah modal akhir. Artinya nanti angka yang ada di sini diambilkan dari laporan sebelumnya, yaitu laporan perubahan modal. Jadi sekali lagi, modal yang ada dalam laporan neraca di sini adalah modal akhir. Nah, total utang kita tambahkan dengan modal di sini namanya total pasiva. Nah, nanti hasilnya total aktiva di sini harus sama dengan total pasiva. Demikian 3 macam laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Agar lebih jelas nanti bagaimana menyusunnya, saya akan berikan contoh dengan menggunakan angka. Ini adalah contoh laporan keuangan dari usaha jasa servis AC angin sejuk. Laporan yang dibuat pertama kali adalah laporan laba rugi. Kita lihat di sini komponennya. Pada komponen pendapatan ada pendapatan jasa 75.000. Kemudian pada komponen beban ada beban gaji, beban perlengkapan, beban TAL, beban penyusutan peralatan. Nilai dari beban ini kemudian kita jumlahkan menjadi total beban 33.500. Angkanya dipindahkan ke samping. Nah, pendapatan jasa yang berjumlah 75.000 kita kurangi dengan total beban 33.500, hasilnya adalah 41.500. 41.500 ini dinamakan sebagai laba. Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar dari beban. Nah, selanjutnya nanti laba yang berjumlah 41.500 ini akan kita pindahkan ke laporan perubahan modal. Oke, simak selanjutnya bagaimana laporan perubahan modal dari usaha jasa servis AC angin sejuk. Nah, ini adalah laporan perubahan modalnya. Misalnya pemiliknya adalah Adi, maka di sini adalah modal awal Adi 35.000. Nah, ini misalnya angkanya 35.000. Kemudian ada laba 41.500. Dari mana laba 41.500 ini? Berasal dari laporan laba rugi. Kemudian misalnya ada prive 5.000. Nah, laba di sini dikurangi dengan prive. Mengapa laba dikurangi dengan prive? Sekali lagi, karena laba dan prive ini memiliki sifat yang berlainan. Laba memiliki sifat menambah modal awal Adi, prive memiliki sifat mengurangi modal awal Adi, sehingga dikurangi. Nah, hasilnya masih positif, yaitu 36.500. Masih lebih besar labanya, sehingga dikatakan sebagai penambahan modal. Nah, modal awal Adi 35.000 ditambah dengan penambahan modal yang berjumlah 36.500 menjadi 71.500. Ini dinamakan sebagai modal akhir Adi. Nah, modal akhir Adi ini nanti akan dipindahkan ke laporan neraca. Nah, kita lihat bagaimana bentuk laporan neracanya. Ini adalah laporan neracanya. Kita lihat di sini bagaimana laporan neraca dari usaha jasa servis AC angin sejuk. Ada aktiva dan ada pasiva. Nah, dalam komponen aktiva di sini ada aktiva lancar. Ada kas di sini 9.000, perlengkapan. Kita jumlahkan ini aktiva lancar di sini. Kas dan perlengkapan kita jumlahkan menjadi total aktiva lancar. Berjumlah 29.500. Angkanya kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian masih dalam komponen aktiva di sini ada aktiva tetap. Misalnya di sini ada peralatan 50.000. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, aktiva tetap itu dikurangi terlebih dahulu dengan penyusutannya. Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya misalnya 3.000. Maka di sini 50.000 dikurangi dulu dengan 3.000. 47.000. Baru 47.000 ini kita jumlahkan dengan aktiva lancar. Menjadi total aktiva yang berjumlah 76.500. Nah, sekarang kita lihat di sisi pasifanya. Kita lihat apa komponennya. Pertama, utang. Misalnya di sini ada utang usaha 2.000. Utang bank 3.000. Maka total utang di sini berjumlah 5.000. Kemudian komponen berikut dari pasiva adalah modal. Nah, dalam hal ini adalah modal Adi 71.500. Dari mana ini 71.500? Yaitu dari laporan
perubahan modal yang kita susun tadi sebelumnya. Nah, kita jumlahkan ini total utang 5.000 ditambah dengan modal ADI 71.500, maka total pasifa berjumlah 76.500. Nah, total aktiva ini sama dengan total pasifa, sehingga seimbang. Namanya juga neraca. Neraca itu adalah timbangan. Maka di sini jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasifa. Demikian bentuk penyusunan laporan keuangan. Kita sudah belajar, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, selanjutnya ini adalah ringkasan dari laporan keuangan. Jadi dari format laporan keuangan yang tadi kita pelajari, kita buat ringkasannya seperti ini. Mengapa kita perlu buat ringkasannya? Agar nanti memudahkan Anda ketika nanti menghafal laporan keuangan dan menghadapi soal dalam bentuk soal pilihan ganda. Nah, untuk laporan laba rugi, formatnya adalah kalau kita ringkas, pendapatan itu dikurang beban sama dengan laba atau rugi. Untuk laporan perubahan modal, jika perusahaan itu mendapatkan laba, maka ringkasannya adalah modal awal itu ditambah laba dikurang price sama dengan modal akhir. Dan jika perusahaan menderita kerugian, maka ringkasannya modal awal itu dikurangi rugi plus price sama dengan modal akhir. Sedangkan laporan neraca kalau kita ringkas, maka ringkasannya harta itu sama dengan utang plus modal. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Artinya akan langsung kita praktek nih, bagaimana menyusun laporan keuangan dari sebuah persamaan dasar akuntansi. Ini contoh persamaan dasar akuntansi dari agen perjalanan Salman. Angka-angkanya itu dibuatkan dalam ribuan rupiah. Sedangkan nanti laporan yang kita buat di sini dalam bentuk angka nominal yang sesungguhnya. Nah, kita lihat di sini ya, laporan yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi. Di mana komponen dari laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan dasar akuntansi ini. Manakah yang termasuk pendapatan dan beban? Nah, di mana Anda melihat pendapatan dan beban? Nah, seperti yang sudah pernah Anda pelajari di video seri sebelumnya, ketika Anda belajar menyusun persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban itu adanya pada kolom keterangan. Nah, maka kita lihat di sini mana pendapatan dan beban. Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu komponen pendapatannya. Kita cari di sini mana yang termasuk pendapatan. Oh, di sini ada tanggal 7 Agustus pendapatan komisi. Angkanya dari mana atau nilai nominalnya? Lihat di sini pada kolom modalnya. Pendapatan komisi 250. Mana lagi yang termasuk pendapatan? Ada lagi tanggal 16 Agustus. Pendapatan komisi 2.500. Kemudian kita cari lagi mana pendapatan komisi, ada di tanggal 28 Agustus, jumlahnya 750. Oh, selesai, tidak ada lagi pendapatan komisi. Maka sekarang kita jumlahkan nih, total pendapatan komisi. Tanggal 7, tanggal 16, tanggal 28. Kita jumlahkan berjumlah 3.500.000. Selesai, kita memasukkan komponen pendapatan komisi. Selanjutnya kita lihat pada komponen beban. Apa saja yang termasuk beban di sini? Kita cari mana beban. Ada di tanggal 20 Agustus, ada beban gaji 300.000. Kita pindahkan angka ini ke sini, beban gaji ya, kita catat namanya beban gaji, angkanya 300.000. Kemudian mana lagi yang termasuk beban? Ada beban TAL 200.000. Kita masukkan ke sini, ke laporan keuangan, beban TAL 200.000. Kemudian mana lagi yang termasuk beban? Di bawahnya ada beban perlengkapan dengan jumlah di sini 150. Kita pindahkan di sini beban perlengkapan, jumlahnya 150.000. Beban-beban ini kita jumlahkan menjadi total beban. Pendapatan 3.500.000 dikurangi dengan total beban 650.000, hasilnya adalah laba 2.850.000.
Dikatakan laba karena pendapatan lebih besar dari beban. Nah, sekarang kita akan lihat laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Angka 2.850 ini nanti akan kita pindahkan ke laporan perubahan modal. Nah, ini adalah laporan perubahan modalnya. Nah, kita lihat kembali ke persamaan dasar akuntansinya. Nah, apa komponen dari laporan perubahan modal? Komponennya adalah modal awal, ini adalah modal awal 1 Januari, laba, prive, kemudian modal akhir. Nah, modal awal 1 Januari 9.250 ini didapat dari mana? Kita lihat di sini. Mana modal awal? Nah, ini tanggal 1 Agustus, ini ada modal awal 9.250. Kemudian laba 2.850 ini dari mana? Nah, 2.850 ini nanti diambilkan dari laporan sebelumnya yang tadi, laporan laba rugi. Nah, kemudian komponen dari laporan perubahan modal adalah prive 100.000. 100.000 ini dari mana angkanya? Kita lihat di sini. Mana prive? Oh, prive ada ini di sini di tanggal 23 Agustus. Angkanya 100.000, maka kita masukkan di sini 100.000. Nah, laba dikurangi dengan prive 2.750. Kita taruh di sini modal awal ditambahkan dengan penambahan modal, namanya modal akhir berjumlah 12 juta. Nah, 12 juta ini atau modal akhir ini nanti kita pindahkan ke laporan yang ketiga, yaitu laporan neraca. Selanjutnya laporan yang ketiga yang akan kita buat adalah laporan neraca. Di mana komponen dari neraca itu adalah aktiva dan pasiva. Nah, dalam komponen aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada komponen pasiva ada utang dan modal. Nah, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu pada sisi aktiva. Ada aktiva lancar di sini sebagai bagian dari aktiva. Nah, kita lihat di sini pada persamaan dasar akuntansi mana yang termasuk aktiva lancar. Tentunya nanti kita melihatnya pada kolom harta di sini, ada kolom aktiva. Nah, aktiva lancar di sini kita lihat ada kas. Maka kita masukkan ini akunnya kas. Angkanya berapa? Angkanya lihat pada baris yang paling bawah di sini. Ada jumlah 1.250. Maka kita masukkan di sini kas 1.250. Kemudian ada lagi yang lain yang termasuk aktiva lancar. Nah, kita lihat di sini ada perlengkapan dengan jumlah 200. Maka kita masukkan ke sini. Ke dalam bagian aktiva lancar ada perlengkapan 200. Kemudian di sini kita lihat lagi pada kolom harta ada aktiva lancar yang lain yaitu piutang yang jumlahnya adalah 2 juta. Maka kita masukkan ke sini piutang 2 juta. Masih adakah aktiva lancar? Oh, ini ada peralatan. Peralatan itu bukan aktiva lancar. Jadi selesai di sini aktiva lancarnya ada 3, kas, perlengkapan dan piutang. Kas, piutang dan perlengkapan. Kita jumlahkan di sini menjadi total aktiva lancar 3.450. Kemudian aktiva tetap. Nah, kita lihat di sini ada peralatan kantor dengan jumlah 750.000. Maka kita masukkan di sini akunnya adalah peralatan kantor, nilai nominalnya 750.000. Nah, aktiva tetap ini harus dikurangi dulu dengan akumulasi penyusutannya. Kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi ini, ada nggak akun akumulasi penyusutan? Oh, tidak ada, tidak ditemukan, maka dianggap di sini nilainya 0. Nah, maka peralatan ini, karena akumulasinya adalah 0, kita tuliskan di sini 750. Kita lihat lagi mana aktiva lancar, ada gedung. Kita tuliskan gedung dengan angka 8 juta. Sekali juga gedung juga sama ini. Karena tidak ada akumulasinya, maka kita tuliskan 8 juta, sama dengan nilai aktivanya. Nah, kemudian kita jumlahkan nih,
Aktiva lancar 3.450.000 ditambah dengan peralatan 750 ditambah dengan gedung 8 juta menjadi 12.200.000. Nah, sekarang kita selesaikan dari sisi pasifa. Pasifa terdiri dari utang. Kita lihat di sini mana utangnya. Nah, ini kolom utang nih. Oh, ada utang dagang. Berapa jumlahnya? Lihat di kolom yang paling bawah. Jumlahnya adalah 200.000. Maka kita masukkan utang dagang dengan jumlah 200.000. Masih ada nggak utang? Utang sudah tidak ada. Nah, kita cari yang modal. Di sini, pada laporan neraca, modal yang dipakai di sini adalah modal akhir. Jadi bukan modal awal di sini, yang jumlahnya 9.250.000, tapi modal yang dipakai dalam laporan neraca di sini adalah modal akhir. Jumlahnya di sini 12 juta. Dari mana angka 12 juta? Didapatkan dari laporan sebelumnya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, kita jumlahkan di sini utang 200.000 tambah modal Fajrin atau modal akhir Fajrin ini 12 juta menjadi 12.200.000. Antara aktiva dan pasifa itu seimbang. Sekali lagi, neraca itu harus jumlahnya seimbang. Demikian cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa loncengnya aktifkan. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share bagi yang lain. Terima kasih.